Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Sabtu Pekan Biasa ke-26 tahun B/miring genap. Dalam Injil Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 24 dikisahkan laporan para murid tentang hasil perutusan mereka. Pertama, dengan sukacita 70 murid melaporkan hasil tugas perutusan mereka. Ternyata alasan sukacita itu adalah rasa superior atas setan-setan yang takluk kepada mereka. Sukacita mereka diteguhkan oleh Yesus dengan dahsyat Yesus yang mata ilahinya setajam Raja Wali. Yesus bersaksi tentang iblis yang jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 18. Yesus tidak hanya mengutus tetapi juga memberi mereka bekal yang memadai untuk menang atas musuh utama, yaitu iblis. Dengan setan takluk atau iblis jatuh, Yesus hendak menegaskan bahwa kerajaan Allah benar-benar sudah hadir di tengah-tengah manusia. Kuasa Yesus diberikan bukan untuk kekuatan jambi-jambi seperti yang dilakukan oleh 7 anak Skeva. Kuasa dalam nama Yesus hanya dibenarkan jika digunakan dalam karya perutusan Yesus. Kedua, Yesus memberi evaluasi agar para murid tidak bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada mereka, tetapi nama mereka terdaftar di surga. Dalam rangka pendidikan para muridnya, kemuridan Yesus meluruskan motif mereka dengan menanamkan nilai religius suatu karya. Ketiga, dalam luapan sukacitanya, Yesus bermadah syukur kepada Bapanya. Motifnya, semua kuasa dalam namanya itu dinyatakan oleh Allah bukan kepada orang yang merasa bijak dan pandai, melainkan kepada orang kecil. Ayat 21. Siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan orang kecil itu? Orang kecil adalah orang-orang yang biasa dipinggirkan dan tidak masuk hitungan. Allah Bapa berkenan memberikan rahasia kuasa dalam nama Yesus kepada kalangan orang kecil semacam itu. Mengapa hal itu membuat Yesus bersyukur secara meluap-luap dalam sukacita? Lewat karya yang dilakukan oleh orang kecil utusannya, Yesus menyingkapkan identitas ilahinya sendiri secara lebih intens, yaitu Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 32. Esensi anak adalah kin dari Bapanya. Sebagai anak Allah, Yesus adalah wujud yang tampak dari wajah Allah yang tidak tampak. Sebagai anak, Yesus mewarisi DNA dari Allah sebagai Bapanya. Esensi anak dan Bapa adalah satu. Maka segala kuasa Allah adalah kuasa anaknya. Dalam perutusan 70 murid, Yesus menyerahkan kuasa itu juga kepada mereka, agar mereka menjalin relasi intensif dengan Allah sebagai Bapa. Keempat, pada akhir evaluasinya dengan menyebut bahagia, mata yang melihat dan telinga yang mendengar, Yesus mendorong para muridnya untuk menyembuhkan diri, self-healing, terhadap penyakit buta dan tuli yang membuat mereka tak kunjung mengenal identitas dan kuasa ilahi Yesus. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.